Bapak, Ibu, dan saudara-saudari umat Allah Kusupan Bandung yang terkasih, berkat Tuhan. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap bulan September kita memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Dalam bulan Kitab Suci Nasional, kita bersama-sama diajak untuk mengakrabi dan mendalami sabda Tuhan sejauh diwartakan di dalam Kitab Suci. Seperti biasanya juga kami, Komisi Kitab Suci Kusupan Bandung menyediakan bahan-bahan dalam bentuk buku yang dapat dipakai untuk pertemuan di dalam lingkungan-lingkungan. Khusus untuk tahun ini dengan berbagai pertimbangan antara lain, satu, masih tingginya penularan COVID-19, dan yang kedua, kita semua diajak untuk ikut serta menahan laju penularan itu dengan mengurangi pertemuan-pertemuan dan perjumpaan-perjumpaan secara fisik. Dan yang ketiga, karena dari sisi sumber daya ada banyak tempat yang tidak memungkinkan untuk mengadakan pertemuan secara online, maka kami, Komisi Kitab Suci Kusupan Bandung memutuskan untuk tidak menyediakan bahan-bahan dalam bentuk buku, dalam bentuk cetakan. Kami bekerja sama dengan Komunikasi Sosial Kusupan Bandung akan menyediakan bahan-bahan dalam bentuk video. Besar harapan kami bahwa bahan-bahan ini dapat digunakan untuk renungan-renungan pribadi, untuk mengolah secara pribadi, baik pribadi dalam arti saya sendiri atau pribadi dalam keluarga masing-masing, atau syukur pada Allah kalau ada lingkungan yang memungkinkan secara sumber daya menggunakan untuk pertemuan-pertemuan online. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, untuk memudahkan mengakses bahan-bahan ini, kami akan mengunggah dalam media sosial YouTube. Dan kami juga akan menyebarkan itu lewat media sosial WhatsApp, melalui grup WhatsApp di kelompok Kitab Suci paroki masing-masing. Jadi kami akan membagikan kepada K2AS paroki Bapak Ibu masing-masing dengan harapan akan disebarkan kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu yang terkasih, dengan segala keterbatasan yang ada, kita tetap berusaha, berjuang untuk semakin akrab dan semakin mendalami sabda Tuhan. Terima kasih, berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, umat Allah Kusupan Bandung, berkat Tuhan. Tema bulan Kitab Suci Nasional tahun ini adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Identitas kita merupakan kesadaran akan siapa diri kita, dan kesadaran ini akan mempengaruhi bagaimana kita menjalani kehidupan kita, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita bersikap, dan bagaimana kita berbicara. Kita, orang Katolik, sejak dibaptis mendapat identitas sebagai pengikut Yesus dan anggota Gereja Katolik. Artinya, kita mengikuti Yesus di dalam Gereja Katolik. Dalam perjalanan waktu, kesadaran diri sebagai pengikut Yesus dan anggota Gereja Katolik mengalami perkembangan tentu saja. Kita diajak untuk memahami dan dilatih untuk menjadi pengikut Kristus dan sebagai anggota gereja. Kita pun dilatih untuk menjalani kehidupan, bersikap dan berperilaku sesuai dengan identitas kita, yaitu sebagai pengikut Kristus dan anggota Gereja Katolik. Namun demikian, sebagaimana kita sadari dan kita ketahui bersama, dalam perjalanan hidup tidak semua orang Katolik dapat melewati proses itu dengan baik. Banyak yang di dalam perjalanan harus menghadapi krisis-krisis, khususnya krisis identitas sebagai orang Katolik. Misalnya, ada yang sudah dibaptis dan mengaku diri sebagai orang Katolik,
akan tetapi tidak memahami apa itu iman Katolik. Akibatnya tidak mengetahui bagaimana hidup sebagai orang Katolik dan tidak berani juga mengakui dirinya sebagai orang Katolik di depan khayala umum. Kedua, ada yang tidak lagi percaya kepada Tuhan di dalam perjalanan hidupnya walaupun sudah menerima baptisan. Ketiga, ada yang tidak peduli lagi dengan identitas sebagai orang Katolik dan berperilaku mengikuti arus dunia dengan kesenangannya, dengan nafsunya, dan macam-macam hal, sehingga tidak berpikir lagi tentang makna dan tujuan hidup. Ada juga yang meninggalkan gereja Katolik karena merasa bahwa di tempat lain ada tawaran yang lebih menarik. Sehingga dengan gampang dan dengan mudah, oke, selamat tinggal gereja Katolik, di sana lebih menarik. Nah, Bapak Ibu, itu adalah contoh-contoh krisis identitas sebagai orang Katolik. Lalu apa yang bisa kita lakukan berhadapan dengan krisis ini? Melalui bulan Kitab Suci Nasional ini, kita mau belajar menghadapi krisis. Kita belajar dari pengalaman umat Israel yang mengalami krisis identitas sebagai orang Israel, mengalami krisis identitas sebagai umat beriman kepada Yahweh. Kita belajar dari pengalaman umat Israel yang dibawa ke pembuangan di Babel. Ada kisah yang menarik itu. Bagaimana kisahnya? Kita lihat tayangan wayang kitab suci tentang pembuangan Babel yang akan dibawakan oleh dalang terkenal kita, Ki Ireng Sudarsono, atau yang lebih kita kenal dengan Romo Bayu. Bapak Ibu, mari kita saksikan, kita perhatikan, dan kita renungkan bersama. Selamat memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Berkah dalam. Alkisah 1000 tahun sebelum kelahiran Sang Kristus. Setelah bertahun-tahun menetap di tanah Kanaan, bangsa Israel meminta kepada Nabi Samuel. Inilah Nabi Samuel. Mereka meminta kepada Nabi Samuel agar dapat memiliki seorang raja. Kata Nabi Samuel kepada mereka, "Wahai orang Israel, marilah kita memperbaharui jabatan raja." Lalu diceritakan, mereka mengangkat Saul menjadi raja. Semua orang Israel bersuka cita. Kita punya raja, Saul jadi raja.
Saul menjadi raja atas orang Israel. Inilah Raja Saul. Waktu itu, bangsa Israel terancam oleh bangsa Filistin. Saul memilih 3.000 orang dari antara orang Israel. 2.000 orang bersama dengan Saul. 1.000 orang bersama dengan Yonatan. Diceritakan, mereka memukul kalah pasukan Filistin. Saul menang perang. Filistin terpukul mundur. Serbu, hajar Filistin! Hajar Filistin! Hajar Filistin! Wah, hajar Filistin! Selanjutnya bangsa Filistin mengumpulkan kembali tentaranya untuk berperang. Saul dan bangsa Israel berkumpul mengatur barisan perangnya berhadapan dengan orang Filistin. Orang Filistin berdiri di bukit sebelah sini dan orang Israel berdiri di bukit sebelah sana. Ada lembah di antara mereka. Kemudian tampillah seorang pendekar kekar dari kalangan orang Filistin. Namanya Goliat. Tingginya 6 hasta. Melihat Goliat yang mengerikan, Israel mundur ketakutan. Wah! Wah, lari! Mana Israel? Mana Israel? Dikisahkan, Daud yang kecil datang menghadapi Goliat. Ketika Goliat bergerak maju menyerang, Daud berlari ke barisan musuh. Daud mengambil sebuah batu dari kantungnya, mengumban batu itu sehingga kelak kena kepala Goliat, pendekar Filistin itu. Remuk kepalanya, Goliat tewas. Israel menang. Mana orang Israel? Terimalah Goliat. Goliat mati, serbu, 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 serbu. Goliat mati, Israel menang. Israel aman. Daud menjadi raja menggantikan Saul. Inilah Daud. Kerajaan Israel makin kuat dan makin luas. Selanjutnya Salomo bin Daud menggantikan ayahnya naik tahta. Inilah Salomo. Salomo raja yang paling bijaksana. Sayang 1000 sayang. Rebutan kuasa melanda siapa saja. Umat Tuhan tidak bertahan karena mereka saling mengalahkan, mau menang sendiri. Setelah Salomo meninggal, kerajaan Israel berantakan, pemberontakan dan pengkhianatan, peperangan dan saling rebut kekuasaan.
keadaan makin kacau. Kerajaan pecah dua. Bunuh, bunuh, bunuh. Hajar, hajar, hajar. Bunuh, 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 bunuh. Hajar, hajar, hajar. Bunuh, bunuh, bunuh. Woi. Kerajaan tercabik menjadi dua. Kerajaan Israel di utara dan kerajaan Yehuda di selatan. Kerajaan selatan dipimpin oleh Rehabeam, anak Salomo. Sementara kerajaan utara dipimpin oleh Yerobeam. Mereka adalah saudara-saudara sebangsa. Keadaan makin kacau. Orang selatan, woi! Inilah Yerobeam, raja negeri utara. Bahaya kalau orang-orang kembali kepada keluarga Daud. Jika mereka ke rumah Tuhan di Yerusalem, mereka bisa berbalik kepada Rehabeam anak Salomo itu. Bisa-bisa mereka membunuhku, kembali bersekutu dengan Rehabeam, raja Yehuda di selatan. Bahaya, bahaya. Aku harus mencari akal. Diceritakan, setelah menimbang-nimbang, Raja Yerobeam di kerajaan utara membuat 2 anak lembu dari emas. Hai rakyat Israel! Rakyat Israel! Sudah cukup kalian pergi ke Yerusalem. Jangan lagi pergi ke sana. Lihat ini Allah-Allahmu, lembu-lembu emas yang telah menuntun kalian keluar dari tanah Mesir. Rakyat di belakangku mana ini? Jangan lagi beribadah di Yerusalem. Kita sudah punya tempat ibadat sendiri di sini. Sekarang ada lembu emas 1 di kota Betel, 1 di kota Dan. Mari kita pergi ke sana. Jauhi Yerusalem, jauhi Yerusalem. Sembah lembu emas, sembah lembu emas. Yerobeam menaruh lembu yang 1 di kota Betel dan yang lain di kota Dan. Rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang 1 dan ke Dan menyembah patung yang lain. Rakyat utara menyembah berhala. Raja utara juga membuat kuil-kuil di atas bukit kurban. Ia mengangkat imam-imam yang bukan dari golongan suku Lewi, tapi dari rakyat biasa. Kemudian Yerobeam menentukan hari raya sendiri. Ia bahkan naik ke tangga mezbah, mempersembahkan kurban kepada lembu-lembu emas buatannya. Rakyat negeri utara, rakyat kerajaan Israel di Samaria telah berbuat dosa serong dari hadapan Tuhan. Dosa, 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 dosa.
Tahun demi tahun berlalu, rakyat dan raja negeri utara makin jahat, dan makin jahat. Kemudian majulah Raja Asyur. Inilah Raja Asyur. Raja Asyur menyerang Samaria, ibu kota kerajaan Israel di utara. Pasukan Asyur mengepung 3 tahun lamanya. Kepung Samaria! Kepung Samaria! Kepung Samaria! Kepung Samaria! Ayo kepung Samaria! Berangkat kepung Samaria! Ayo pasukan! Pasukan! Kepung pasukan! Kepung pasukan! Bagus pasukan! Barisnya sudah bagus! Kepung! Kepung! Setelah 3 tahun mengepungnya, Raja Asyur berhasil merebut Samaria. Hancur kerajaan utara! Hancurkan Samaria! Hancurkan! Hajar! 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 Raja Asyur, inilah Raja Asyur, mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan. Mengangkut orang-orang Israel ke pembuangan. Mereka menyuruh orang-orang Israel tinggal di Halah. Buang orang Israel, buang orang Israel. Bawa, 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 bawa. Itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan dengan menyembah Allah lain. Orang Israel telah menjalankan apa yang tidak patut di hadapan Tuhan. Mereka mendirikan bukit-bukit, tugu-tugu berhala, bukit-bukit kurban. Mereka beribadah kepada berhala-berhala. Mereka mengikuti dewa-dewa kesia-siaan. Seret, seret, buang, buang. Mereka telah meninggalkan segala perintah Tuhan. Mereka telah beribadat kepada anak lembu emas. Juga kepada patung Asyera. Mereka beribadat kepada Baal. Mereka mempersembahkan anak-anak tak bersalah sebagai kurban dalam api. Mereka melakukan tenung, santet, dan pelet. Mereka memperbudak diri dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Semua dibuang ke tanah asing. Buang, 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 buang. Tidak ada yang tertinggal kecuali suku Yehuda. Sejak dibuang ke Asyur, rakyat kerajaan Israel di utara tak pernah kembali ke negeri mereka. Kerajaan utara punah selama-lamanya. Yang tertinggal
hanya kerajaan Yehuda di selatan. Rakyat Yehuda melanjutkan identitas sebagai umat Tuhan. Beberapa abad setelah kehancuran negeri utara, muncullah raja di negeri Babel, Nebukadnezar namanya. Inilah Nebukadnezar. Wah, pasukan Babel! Wahai pasukan Babel! Wahai pasukan Babel! Hari ini kita akan menyerbu negara Mesir. Selanjutnya, kita hancurkan Syria dan Yehuda. Serbu! Berangkat! Pasukan berangkat! Terjadilah peperangan yang dahsyat. Mesir kalah, Nebukadnezar menang perang. Hancurkan Mesir! Hancurkan Mesir! Dibantai semua! Bagaimana rakyatnya? Nebukadnezar menguasai Mesir, Syria, dan Yehuda. Waktu itu Raja Yehuda alias Kerajaan Selatan bernama Yoyakim. Inilah Yoyakim. 3 tahun lamanya Yoyakim menyatakan tunduk kepada Babel. Namun lama-lama ia tidak tahan berada di bawah kekuasaan Babel. Yoyakim berencana melawan. Inilah Yoyakim! Wahai pasukan Yehuda, kita tidak mungkin berada terus di bawah kekuasaan Babel, betul? Kita harus melawan, betul? Kita lawan Babel. Hajar Babel! Hajar Babel! Hajar Babel! Hajar Babel! Hajar Babel! Diceritakan Raja Yoyakim terdesak. Babel makin kuat. Singkat cerita, dalam pengepungan Yoyakim mati. Yoyakim mutar. Wahai pasukan Babel,
Rajamu Nebukadnezar tidak terkalahkan. Yoyakim telah mutar. Ku dengar anaknya yang bernama Yoyakin, sok yakin, naik tahta, perketat pengepungan kota Yerusalem. Serang kota itu sekarang, serang! Serang, 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 serang! Serang, serang! Serang, serang, serang! Serang, serang! Ayo! Serang! Baik! 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 Wahai Raja Babel, kami menyerah. Wah, mereka menyerah. Tangkap Raja Yehuda. Serbu, 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 serbu. Serbu, serbu. Serbu, serbu. Serbu, serbu. Tangkap Raja Yehuda. Wahai! 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 Mati kau! Mati kau! Mati kau! Mati kau! Ajar! 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 Jarah segala barang di bait suci mereka, jarah. Ambil semua barang di istana raja, emas, perak, semua benda-benda berharga. Jarah semuanya. Ambil, 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 ambil. Ayo jarah, jarah. Semua sudah kalian ambil? Angkut seluruh penduduk Yerusalem ke pembuangan. Semua panglima angkut. Semua pahlawan angkut. Yoyakin raja mereka buang. Ibunya, istrinya. Semua buang mereka semua. Kemudian Raja Babel, Nebukadnezar mengangkat matanya paman Yoyakin menjadi raja. Inilah matanya. Wah, kuangkat kau menjadi raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nama matanya diubah menjadi Sedekia. Inilah Sedekia alias matanya. Kerajaan Yehuda diambang kehancurannya. Dikisahkan, Sedekia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Yoyakim. Wahai rakyatku, kita tidak mungkin terus-menerus berada di bawah kekuasaan Babel, betul? Kita harus apa? Kita harus apa?
Kita harus berontak melawan Babel. Apakah kalian berani? Berani. Kalau begitu lawan Babel, lawan! Serbu! Ajar Babel! Ajar Babel! Nebukadnezar! Kurang ajar Sedekia, berani-beraninya dia menentang Nebukadnezar. Para prajurit, hari ini kita hancurkan habis Yehuda, bakar tak bersisa, runtuhkan Yerusalem. Berangkat, 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 berangkat. Berangkat. Hancurkan Yerusalem. Hancurkan, hancurkan. Hancurkan. Pasukan jangan kosong, pasukan. Hancurkan. Diceritakan pasukan bala tentara Nebukadnezar membakar rumah Tuhan. Membakar rumah raja dan semua rumah di Yerusalem. Kota luluh lantak, Yerusalem jadi reruntuhan. Hancurkan Yerusalem. Bakar. Bakar kota Yerusalem. Bakar kota Yerusalem. Wah, Nebukadnezar. Betapa terpencil kota yang dahulu ramai, laksana seorang janda yang dahulu agung di antara bangsa-bangsa, yang dahulu ratu di antara kota-kota, sekarang jadi jajahan. Malam hari ia menangis terseduh. Air matanya bercucuran. Semua temannya mengkhianatinya. Mereka menjadi seterunya. Yehuda ditinggalkan penduduknya karena sengsara dan karena perbudakan yang berat. Semua jalan ke Sion diliputi duka cita. Sunyi senyap segala pintu gerbangnya. Berkeluh kesah imam-imamnya, bersedih pedih darah-darahnya. Dia sendiri merasa pilu hatinya. Lawan-lawan menguasainya. Kanak-kanaknya berjalan di depan sebagai tawanan perang. Lenyap segala kemuliaan Putri Sion.
pemimpin-pemimpinnya bagaikan rusa tanpa padang rumput. Mereka berjalan tanpa daya, diseret ke tanah pembuangan. Hanya ada hari-hari sengsara, hari-hari menderita. Ratap dan rintih dan reruntuhan. Ratap, rintih, reruntuhan. Di dalam kehancuran, di manakah Tuhan? Tidak setiakah Tuhan kepada janji-janjinya? Ataukah kita yang sudah berkhianat kepada Tuhan? Ratap, rintih, reruntuhan.